Dua yang bisa merusak kalian apa? Kos-kosan. Kalian kalau ngekos salah tidak, tapi ketika kalian tidak memilih tempat kos yang aman, maka kos itu yang bisa merusak kalian. Terutama kau cewek, sayangi dirimu. Jangan kau percaya itu cowok kalau dia lagi jatuh cinta. Bohong. Hei, bayangkan itu ibumu dek, di kandungan kau 8-9 bulan. Nah lahirkan kau pilihannya antara hidup dan mati. Nah jualkan kau sawah warisan dari nenekmu supaya kau bisa kuliah baik-baik. Lalu nak kasih bodoh-bodoh kau cowok. Bodoh kamu itu. Gara-gara ini cowok yang kau lihat gagai kak, makan kau itu gaganya. Kos-kosan yang banyak merusak anak-anak mahasiswa. Kalau kalian mau berkah hidupmu, kalau tidak tahan maka tidak didampingi cowok, nikah kau baik-baik. Jangan kau bilang tidak ada kerjaku, kerjamu tidak ada tapi Tuhanmu maha kaya. Jadi kalau cewek ada suka kau cowok, bilang bang, kalau kau betul sayang sama saya, lamar saya. Itu baru perempuan yang bagus. Jangan kau dipacari sudah 3 tahun tidak dilamar-lamar, dongo. Motor saja dicicil 1 tahun lunas mi. Kau 3 tahun mah kau dipacarin tidak dinikahi. Malam minggu modal 10.000, roti 1, teh botol 1, auton 1 bungkus. Nah bawa kau pergi di pinggir pantai, pret. Ya, ya. Adik-adik kembalilah soal sahabat ini. Kalian milih tempat kosmu yang baik-baik. Kalau kalian pilih sekamar yang baik-baik. Yang bergaul yang baik-baik. Kalau orang baik kau temani, insya Allah dia akan dorong kamu kepada kebaikan. Coba kalau kita berteman sama remaja masjid, pengurus lembaga, masuk waktu, paling bilang, bos, maghrib ini, kalau sapa masih gigi, iya toh, pasti diajak kau berjamaah. Tapi kalau nak gaul, ayo pergi masjid, ada deh, sang misi. Tinggalkan aku itu. Coba lihat. Ada deh, saya anjurkan kepada kalian, kalau kalian memilih sahabat yang baik, baca kisahnya Salman Al-Farisi. Ini pemuda hebat ini, Salman Al-Farisi, yang disayang oleh Nabi. Hebat ide-idenya. Saya ceritakan kalian soal Salman Al-Farisi. Beliau bersahabat dengan Abu Dahda. Kenapa ibu? Kenapa ini? Salatullah Allah keras, ayo. Sulillah salatullah ala yasin. Nah, Salman Al-Farisi sudah. Ketika itu dia bersahabat dengan seorang pendeta. Lalu pendeta ini berkata kepada Salman, kadaluarsa min yagamata. Kenapa? Saya sudah dapat berita bahwa ada di Madinah Nabi akhir zaman yang diberitakan oleh Injil. Kau pergilah cari. Maka Salman Al-Farisi berkelana, meninggalkan kampung halamannya, tiba di Madinah. Dia bilang pendetanya, ada 3 ciri-ciri Nabi akhir zaman itu. 1, dia makan hadiah tapi dia tidak makan sedekah. Yang ketiga, ada tanda-tanda kelakiran di belakangnya. Berangkat Salman Al-Farisi sampai di Madinah. Dia bilang, oh ada di situ Muhammad. Dia bilang, kabe, kalau bahasa kita, kabe kate, maka kindi, Muhammad, ini ada kurma saya bawakan ki, silakan kita makan. Ini sedekah dari saya. Diambil, Nabi ambil 1 biji. Begitu dia mau makan itu kurma, Nabi bertanya, apa ini anak muda? Sedekah. Oh, Nabi simpan, tidak jadi dimakan. Salman merasa masuk ciri-ciri pertama, tidak makan sedekah. Lalu besok datang lagi Salman, tapi kata, kau lagi anak muda? Iya, ini ada saya bawakan ki hadiah, silahkan dicicipi. Apa? Hadiah, silahkan dicicipi. Nabi mencicipinya. Salman bilang, ini orangnya, tidak makan sedekah tapi makan
hadiah. Nah, sudah. Nah, bingung kau toh? Ada yang tahu apa perbedaan hadiah dengan sedekah? Ayo saya kasih kau hadiah. Siapa yang tahu apa itu sedekah? Uang merah. Ya. Ya, tapi sebelum kau jawab ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Nabi Adam alaihissalam. Macam kombo. Tetap. Anak muda, ini anak muda yang cerdas. Kalau kau ditanya langsung jangan kau bilang tidak tahu. Kau tanya jawab saja. Soal salah atau tidak urusan belakang. Tebak-tebak untuk. Sebut kami bilang. Ya. Apa perbedaan hadiah dan sedekah? Kalau sedekah untuk orang-orang miskin, sedangkan hadiah untuk orang-orang yang berprestasi. Ya, ada tuh benarnya hadiahmu. Ya, bos. Ya, foto dulu foto. Sudah. Begini saja, tidak usah dijelaskan secara akademik. Ya, berat. Ini bukan ruang kelas. Begini saja, supaya gampang kau paham. Operasionalnya saja saya kasih. Apa beda hadiah dengan sedekah? Dengar. Kalau saya memberikan sesuatu kepada Haji Yusuf Kalla, maka itulah yang disebut hadiah. Ya. Tapi kalau Yusuf Kalla memberikan sesuatu kepada saya, sedekah. Jelas? Nah, sudah. Salman Al-Farisi bilang, wah ini cocok nih. Dia makan hadiah, tidak makan sedekah. Yang ketiga, apa ciri-cirinya? Ada bawah putih. Nabi tahu ini anak muda, dia selidiki saya. Maka dengan segannya Nabi kelihatan di belakangnya ada tanda barang hitam. Orang Bugis bilang baba. Apa bahasa Indonesianya kalau baba? Tompel. Kalau tompel di pipi. Apa? Tanda lahir. Telinga bengkok, tanda lahir juga. Apa bahasa Indonesianya baba? Ya baba. Nah, akhirnya yakin, ya Muhammad, saya Salman Al-Farisi mulai saat ini menyatakan diri masuk dalam Islam. Lalu dipanggil Abu Dahda. Abu Dahda, sini kau. Abu Dahda ini orang kayanya Madinah, masih muda juga, kira-kira ketua HIPMI lah kalau kita sekarang. Abu Dahda, saya persaudarakan engkau dengan Salman Al-Farisi karena Allah. Apa yang jadi masalahnya Salman, kau wajib membantunya. Masalahnya Salman, masalahmu. Ringkas kisah, Salman Al-Farisi jatuh cinta sama cewek Madinah. Dia mau pergi melamar. Tapi Salman Al-Farisi tidak pede. Nabi bilang apa? Saya pendatang. Cewek yang saya mau lamar penduduk lokal. Maka dia panggil Abu Dahda. Abu Dahda, temani kak pergi melamar bos. Bisa? Tenang, saya temani kok. Melamar lagi. Oke. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar bapak. Jadilah bicara Abu Dahda. Kalau kita, Pak Haji, ini ada temanku namanya Salman Al-Farisi. Saya dipersaudarakan oleh Rasulullah atas nama Islam. Dia saudara saya. Nih, nggak suka anak gadis tak? Bagaimana menurut ini? Dia datang mau lamar. Disuruh saya jadi wakilnya. Saya bilang bapaknya ini cewek. Tunggu mi dulu. Saya tanya dulu anakku, apa dia suka atau tidak? Masuklah orang tua. Anak, sini kau dulu nak. Magembo, celek kau cedek. Itu cowok dua, kau kenal? Nah bilang saya kenal kalau itu yang satu, Abu Dahda. Kalau itu yang satu, saya tidak kenal. Begini, itu temannya Abu Dahda. Dia datang lamar kamu nak. Nah suka kau, bagaimana menurutmu? Lalu ini cewek berkata, Pak, kalau ini Abu Dahda yang lamar kak, saya terima. Tapi kalau ini Salman, saya tidak mau. Keluar bapaknya. Nah, saya sudah bicara sama anak gadisku. Kesimpulannya, kalau kau yang lamar Abu Dahda, nak terima. Tapi kalau ini yang lamar, tidak mau. Kira-kira kalau kau ini bos, apa kau bilang kalau kau Salman Al-Farisi? Kalau saya langsung kinjak kakinya, pacilakalakai kau. Coba ku tahu begini saya tidak bawa kau. Tapi dengarkan jawaban Salman Al-Farisi. Abu Dahda, ini jodoh. Lamar dia. Semua perbekalan yang saya bawa, pakai, gunakan untuk menikahi anak gadis ini. Jodohmu ini. Begitulah kalian bersaudara. Yang kebakulaci.
Tapi deh, dia mau goya pacar-pacaran, sudahlah. Bilang Salman Al-Farisi. Beliau juga cerdas. Bukti kecerdasan Salman Al-Farisi, kalian pernah dengar kisahnya ketika perang Khandaq, perang Farid. Datang Salman Al-Farisi, orang kafir mau menyerang Madinah, mau disambut dari luar Madinah, mau perang dalam Madinah, susah. Lalu Salman Al-Farisi punya usul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buat parit? Kita lindungi benteng kota Madinah, buat parit. Nabi menyetujui. Itulah idenya Salman Al-Farisi. Artinya, kalian pemuda-pemuda Indonesia, khususnya mahasiswa UIAIN Parepare, kalian harus cerdas. Kalau kau bodoh, maka kau jadi sarjana bidang-bidang. Belajar. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah salat. Ayat pertama turun apa? Baca, ikra. Baca ilmu ekonomi, baca ilmu fisika, baca ilmu antropologi, baca ilmu budaya, baca ilmu antariksa, baca ilmu komputer, baca ilmu informasi dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan. Kalau kalian belajar tanpa iman, maka kalian akan menjadi ilmuwan yang akan menyesatkan sesamamu manusia. Kau belajar. Adik-adik, Ali bin Abi Thalib pernah disodorkan. Ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Adik-adik, saya tanya Ki, kalau saya kasih kau iPhone 11 Pro dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana? Kitab pencitraan. Pilih. Ali bin Abi Thalib, Ali, kau disodorkan harta ilmu, pilih mana? Ali dengan mantap dia bilang, saya pilih ilmu. Kenapa? Ada 3 kaliber ilmu dibanding harta. 1, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada uang 5 juta, kasih masuk bele-bele, kaleng-kaleng. Sudah itu kaleng-kaleng kau gembok. Sudah gembok, kasih masuk lemari, gembok lagi lemarimu. Berapa mi gembok nah? 2. Keluar kamar, gembok lagi. Berapa mi gembok nah? 3. Keluar rumah, gembok lagi. 4. Keluar pagar, gembok lagi. Berapa gemboknya? 5. Sampai kampus, hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga toh. Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Bu Rektor, Pak Rektor, di rumahnya ada security. Kemana-mana dikawal. Kenapa? Karena jadi rektor, dilindungi, ada Satpol PP-nya. Yang kedua, kata Ali, ilmu kau bisa dapat harta. Harta belum tentu dapat ilmu. Ada di kampungku, banyak duitnya, juragan tambak, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya, supaya cepat gampang. Gampang belajar, dikasih buku yang ada gambarnya, suruh eja. PEP tambah PP, SOSO, Pepso, DEDEN, apa bacanya Pak? Odol. Sampailah dia di Makassar, masuk tangga lift, tahu lift toh? Udah, ada tangga lift, naik turun. Begitu terbuka, ada tertulis open. Besar nak pembikin kuenya. Nah bayangkan ngopeng istrinya di kampung, Pak buat bepa mantega. Dupuna nasa Pak buat bepa ini. Tiba-tiba terbuka, masuk orang Cina. Yang kau masuk, mapelah panas-panas. Yang kau masuk, tertutup. Selang beberapa saat, keluar terbuka, keluar orang Afrika. Nah bilang, ku bilang, memang jangan ku masuk. Angus maka. Ini kau tidak ada otaknya. Waktu itu saya ingat sekali, masuk wartel di kampung, belum ada HP, masuk wartel. Masuklah dia wartel. Dia mau telepon anaknya, dia ambil itu nomor HP-nya anaknya. Langsung, halo, ambok muna, halo. Saya bilang, bagaimana mau nyambung? Dan pencet dulu nomornya. Saya bilang, Haji pencet dulu. Pak Guru kana, Pak Ajar nih. Sudah itu, berteriak nih. Salah lagi. Yang di telinga nak simpan di mulutnya. Yang di mulut nak simpan di telinganya. Halo. Saya bilang, Haji, tak balik i. Saya bilang, loha. Agaknya dedek, dia belajar. Ya, sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Bos, kemana-mana keliling Pak. Nah, kalau tidak bisa disambung, dijemput pakai helikopter.
Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Belajar. Ya, jangan kau lagi bilang orang tuaku miskin, orang tuamu miskin, Tuhanmu kaya. Saya kalau lihat orang tua saya yang hanya petani penggarap, tidak mungkin saya punya gelar berlapis-lapis. Coba lihat gelarku. Banyak tembus, bukan kaleng-kaleng. Ilmu. Nabi bilang bapakku, masih sekolah kok, ambemu kasiasi, pun Allah Ta'ala mu sugi. Bapakmu miskin, Tuhanmu kaya. Jangan kau pernah sangka buruk soal rezeki, itu urusan Allah. Jangan kau campuri soal rezeki, jodoh, rezeki, ajal. Jangan kau sok pintar kau mau campuri itu urusan Allah. Ajal kita percaya bahwa itu Allah yang atur. Jodoh kalau bukan jodohmu, tidak bakal kau ketemu. 3 tahun kau pacaran, tidak jodoh-jodoh, putus, ketemu pacar baru 1 malam ditangkap sama Salpo PP. Langsung dikasih nikah. Rezeki, ingat, soal perut adek jangan kau cemas. Belajar kok, Allah yang tunjukkan kau kemudahan kalau kau serius sekolah. Coba soal perut, kalian tahu nyamuk, cicak, tahu cicak? Apa namakan cicak? Apa? Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang-terbang. Di mana ketemu? Nggak ada terminalnya. Iya toh? Tapi lagu mengajarkan waktu kita kecil, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak ada bilang, cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati. Makanya masih sekolah kok, mak guru kok, belajar kamu. Kau sudah terlanjur kuliah, belajar dengan baik. Itu buku tidak boleh kau tinggalkan. Hanya orang bodoh yang betul-betul tidak mau belajar sekarang. Orang malas. Beda kami dulu sekolah, kitabnya kitab Arab, digundul. Ayo, belum tentu bisa dibaca. Ditahu lagi baca belum tentu ditahu artinya. Ditahu lagi artinya belum tentu bisa ditafsirkan. Dulu susahnya orang sekarang. Dulu belajar bos, susah dapat kitab. Dapat lagi tidak bisa dibaca. Sudah lagi dibaca tidak tahu lagi ditafsirkan. Sekarang kalian itu namanya Om Google. Buka mau gitu aplikasimu, ada semua di situ. Buku apa kau cari ada semua. Memang kalian malas kalau tidak mau pintar. Keterlaluan kalian kalau tidak mau pintar. Maka belajar. Allah angkat derajat orang yang punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah kekayaan sangat panjang. Wow, lama kau nikmati itu. Uang bisa habis, gedung bisa terbakar, tapi ilmumu tidak ada yang bisa curi. Kau belajar kau bos. Biarkan orang hina kau sekarang. Kau makan Indomie 3 kali sehari, biar nih. Yang penting kau bilang sama dirimu, tunggu saya 15 tahun yang akan datang, kita lihat. Kau belajar bos. Tidak mungkin Allah sia-siakan hidupmu kalau kau isi otakmu. Cuma jadi malas, kau jelek tomak kau. Malas, miskin, bohong, pret. Apa kelebihanmu? Hah? Kalau kau jelek tapi cerdas, bagus akhlakmu, Allah yang angkat derajat. Belajar, biar kau hina sepupumu. Kau datang ke rumahnya silaturahmi, bilang sepupu, datang cari petek-petek, biar bi. Kau datang saja, tunjukkan bahwa saya mau bersilaturahmi, bukan cari uang. Dan buktikan, 10 tahun yang akan datang, itu sepupumu yang hina, kau nanti akan minta-minta sama kamu. Kalau isi otakmu, tapi akhlakmu jelek, tukang rokok, pembohong, dongok. Apa yang mau kau hadapkan? Apa kau mau banggakan? Ya, sekolah, isi otakmu deh, belajar kok. Sekarang orang betul-betul malas yang tidak mau belajar. Enaknya sekarang belajar. Ada grup WhatsApp. Jangan saking barang tidak bagus itu kau kirim di WhatsAppmu. Kirim kau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Cari kau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena Allah janjikan diangkat derajatmu. Subhanallah, saya bukan mau sombong. Saya hanya motivasi kepada kalian semua. Saya sudah keliling-keliling, bahkan capek. Hanya karena modal ilmu. Itu pun tidak seberapa. Saya bilang, bagaimana mereka yang sudah luar biasa ilmunya. Allah angkat derajatnya. Saya undang ceramah, Ustaz,
Saya tidak bisa Pak, penerbangan tidak cocok untuk ke situ. Saya jemput Ustadz helikopter PP. Saya tidak bisa jenderal, gampang, saya punya urusan, anggota saya bisa urus semua. Saya tidak bisa, ku jemput ke pakai jet pribadi, tidak ada masalah. Karena apa? Bukan karena saya gagal. Muka hancur. Saya pergi nonton sepak bola, Super Eropa, saya pakai ini baju saya pakai. Saya kemana-mana saya pakai begini. Orang semua foto-foto sama saya. Heran orang, kenapa? Baju Arab, muka hancur. Saya masuk nonton bola begini, orang semua lihat kan orang banyak minta pakai baju, berteriak nih, Chelsea. Saya salah tempat duduk, karena di Eropa kalau nonton orang itu supporter beda-beda tempat duduk. Saya penduduknya Liverpool, di samping kiri kananku Chelsea. Saya diam-diam saja. Begitu menang Liverpool, saya berdiri sendiri. Liverpool! Lalu dia bilang, you Liverpool, I am Muhammad Salah. Gara-gara apa deh? Ilmu. Gratis. Dikasih pesawat bisnis. Ditanggungkan hotelnya. Ditanggungkan tiket nontonnya. Gara-gara apa? Ilmu. Maka adik-adik sekalian, biarkan kalian menderita sekarang. Tapi jangan biarkan dirimu terus-terus menderita. Caranya, belajar. Buat ibu bapakmu bangga. Titipan terakhir. Biar kau cerdas. Tapi kalau kau tidak sholat, tak ada gunanya semua itu. Biar kau cerdas, kau kuasai semua ilmu, tapi kalau tidak sholat, kosong di hadapan Allah. Biar kau hebat diskusi, tapi kalau tidak sholat, kau sesungguhnya tukang tipu. Sholat kau deh. Allah 5 kali minimal nak panggil. Kau sekolah mau mencari kemenangan toh? Iya. Mau toh? Allah panggil, hayya 'alal falah. Sini kau saat, saya kasih kau kemenangan. Dalam apa? Sholat. Maka kalau kalian mau menang, perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih itu yang kau mau. Kecil. Nagatin kuangnya. Tapi kalau kau tidak sholat, jadi sia-sia semua itu. Adik-adik nih, cewek-cewek, kau cari jodoh, lihat cowok yang baik sholat. Kalau dia tidak sholat, jangan kau percaya. Tuhannya saja dia tipu. Lagi kalau kau, bagaimana caranya Ustaz? Gampang. Jalan-jalan, tiba-tiba masuk waktu azan, tidak peduli. Laki-laki tidak baik. Tapi begitu azan, gelisah. Cari dulu di masjid deh. Asar gini. Harapan itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Woi, belum ya. Belum. Saya berterima kasih kepada panitia. Luar biasa ini panitia. Ada yang sempat sampai ke rumah saya tengah malam naik motor. Saya pulang ceramah, siapa ini anak muda? Kukira perjamret. Dia bilang, saya Ustaz, dari tadi saya tunggu di tengah malam nih. Jadi aku mau pulang lagi nih dek. Aku mau pulang lagi pare-pare hanya ketemu Ustaz. Jangan mau pulang, bermalam aku saja di rumah. Apa dek? Pengajian. Tapi saya susah sekali ngatur waktu. Tapi insya Allah saya datang, saya janji. Barulah 3 hari yang lalu kalau saya tidak salah. Oke, kita ceramah 31. Karena sesibuk-sibuk saya dek, tiap bulan saya pasti pulang kampung. Karena orang tua saya masih di kampung. Saya bilang tanggal 31 saya pulang kampung, siapkan acara. Dengan sekejap saja, luar biasa. Bagaimana kalau disiapkan ini 1 bulan? Ini 4 hari sudah membeludak di sini. Masya Allah. Nah. Tapi adik-adik, ini sudah kebanggaan kita datang. Tapi semua tidak ada gunanya ini kalau pulang kau tidak amalkan itu yang kita dengar. Ya, amalkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, gampang. Gimana caranya Ustaz? Nonton saya Tablik Akbar Dami Indonesia Aku TV One. Setiap hari Sabtu pukul 14.30 sampai selesai. Cuma agak lama, biasa 1 minggu menunggu. Nah, yang paling gampang, ambil HP-mu, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Keluarlah ceramahku yang ratusan. Sampai 1000 lebih. Sudah itu, jangan lupa kasih tanda like. Jangan kau kasih begini. Kalau kau kasih begini, cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini, bos? Sudah enaknya. Kalau tidak suka kau jangan kau nonton, jangan kau kasih begini. Cuma cepat habis kuotamu itu, 1 jam habis kuota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota. Namanya Chelsea, ceramah singkat, 1 menit saja.
Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Das@latif 1212. Das@latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau tak putar ceramahmu. Ulang tak mau. Aku yakin tidak ada kuotamu. Gue beli pulsa dulu. Da'i nafsi takasula wa tawani wa illa fasbitni fi zil hawani. Tinggalkanlah oleh diriku bermalas-malasan dan menunda-nunda urusan. Kalau tidak, letakkan saja aku di jurang kehinaan. Falam ara likusala hatta yuhta siwa nadamin wahirmani amal. Tak kulihat orang pemalas mendapat imbalan selain sesat dan ketika menjadi gagal. Kam min hayain wa kam ajzin wa kam nadamin jamma tawallada lil insani min kasalin. Bertumpuk malu, lemah dan sesat, kebanyakan dari akibat orang malas beramal. Iyyaka an kasalin fil bahsi an subahin ma qad alimta wa ma qad syukka min kasalin. Buanglah segan untuk membahas yang belum jelas segala yang kau tahu dan yang masih ragu akibat malas. Aslun min qallatin ta'ammulin fi manaqibil ilmi wa fadli. Sikap malas adalah timbul dari akibat jarangnya menghayati kemuliaan dan keutamaan ilmu. Radina kismatal jabbari fina lana ilmu walil a'da'i malu. Kami rela bagian Allah untuk kami, ilmu untuk kami, harta buat musuh kami. Fa innal mala yanfa an qarib wa innal ilma yabqa la yazal. Dalam waktu singkat harta jadi musnah, namun ilmu abadi tak akan sirna. Wa fil jahlin qabla al mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qabla al quburi kuburun. Kebodohan membunuh si bodoh sebelum matinya, belum dikubur badannya telah jadi pusara. Wa inna mar'an lam yahya bil ilmin mayyitun wa laysa lahu hinan nusyurun. Orang hidup tanpa berilmu hukumnya mati. Bila bangkit kembali, tak akan bisa bangkit kembali. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramani. Orang berilmu hidup kekal setelah mati, ruas tubuhnya telah hancur lebur ditimbun bumi. Wazu jahlin mayitun wa huwa yamshi ala tara yudhannu minat ahya'i wa huwa adim. Orang bodoh jalan di bumi, mati hukumnya dikira hidup. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramim. Orang berilmu hidup kekal setelah mati, ruas tubuhnya telah hancur lebur ditimbun duli. Wazu jahlin mahitun wa huwa yamshi ala thara yudhannu minal ahya'i wa huwa adimun. Orang bodoh jalan di bumi, mati hukumnya dikira hidup, nyatanya mati. Idzil ilmu a'la rutbatin fil maratibi wa min dunihi izzul ula fi mawaqibi. Kalau sang ilmu tingkat tertinggi, itu tempat singgahan. Kalau lainnya meninggi bila banyak anak buah. Fadul ilmi yabqa izzuhu mutadha'ifan wa zul jahli ba'da mauti tahta tara wa zul jahli ba'da mauti tahta tayaribi. Orang berilmu namanya harum berlipat tinggi, orang yang bodoh begitu mati tertimbun duli. Fahai ada la yarju madahu man irtaqa ruqya wali mulkin wa ilal kadaibi. Mendaki tinggi ke puncak ilmu mustahil bisa bila maksudnya bagai komandan pasukan kuda. Sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u fafiyun hasrun an zikri kulli manaqibu. Dengarkan dulu sedikit saja dikte buatmu, cuma ringkasan kemuliaan ilmu yang aku tahu. Wan nuru kullu
nurin yahdi anil ama wa zu jahlin marad daha wa zu jahlin marad dahri bainal ghayahibi. Ia cahaya penerang buta, terang benderang, tapi si bodoh sepanjang masa gelap menantang. Huwa zirwatun syamma'u tahmi minat taja ilaiha wa yumsi amnam fin nawaibi. Dia puncak menjulang tinggi, pelindung siapa yang mau berlindung, makanya aman dari segala aral melintang. Bihi yanju wan nasu fi ghafalatihi bihi yartaji warruhu bainat taraibi. Dia puncak, juru penyelamat dikala insan terjerat tipu, harapan manis kala sang nyawa di ambang pintu. Bihi yashfa'ul insanu man raha asiyan ila darkin nir syaril awaibi. Ya sarana guna menolong teman durhaka yang jalan bengkok akibat bobrok lapis neraka. Faman ramahu ramal ma'aribi kullaha wa man hazahu qad haza kulla matalibi. Yang bertujuan ilmu berarti telah menuju segala, yang dapat ilmu artinya telah dapat segala. Wal mansibul ali aya sahibal hijah idza niltahu hawin bi fawzil munasibi. Wahai kaum berakat, ilmu itu pangkat mulia, bila telah didapat pangkat lain lepas tak mengapa. Ya, fa in fatakat dunya wa tibu na'imiha faghammi fa innal ilma khairul mawahibi. Bila engkau meninggalkan dunia dengan segala nikmatnya, pejamkan matamu, cukuplah ilmu jadi anugerah terharga. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ila sya'wil mula haraka wa likulli azidun fir rijal sabat. Segala sesuatu maunya tinggi yang dituju, tapi jarang hati tabah diembat orang. Innal hawa lahuwal hawanu bi'aini wasari'u kullil hawa sari'ul hawa. Hawa nafsu adalah hina, tiap-tiap jajahan nafsu berarti kekalahan si hina. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadin ustadin wa tulid zamani. Ketahuilah, tidak bisa engkau raih ilmu tanpa memakai tenang senjata. Akan kututurkan padamu biar jelas semuanya. Yang pertama cerdas, yang kedua Anda harus sabar, yang ketiga Anda harus loba, yang keempat jangan lupa mengisi saku sang guru mau membina. Kau sanggup sepanjang waktu. La tashabil kaslan fi halatihi kam salihin bifasadi akhara yafsudu. Adwan balidi ila jalidi sari'atun kal jamri yuda'u fir ramadi fayakhmuda. Jangan kau temani si pemalas, hindari segala halnya. Banyak orang saleh menjadi kandas, rerusuh sandarannya. Menjalar tolol kepada cendekiawan, amat cepat terlalu laksana api bara, ia padam di atas abu. Ya rabatbat tarbuda zamaribat bihaqqin zati bikallahi samad. Ya rabat alat tarasi wa jahim ya raniku kirata ya binaim. Teman yang durhaka lebih berbisa daripada ular yang berbahaya. Demi Allah yang maha tinggi dan maha suci, teman buruk membawamu ke neraka jahim, teman bagus mengajakmu ke surga naim.
In kunta tabaghil ilma min ahli aw syahidan yukhbiru an ghaibin fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabiris sahiba bis sahibi. Bila kau ingin mendapat ilmu dari ahlinya atau ingin tahu yang gaib dan memberitakannya, maka dari nama bumi ambillah pelajaran tentang isinya, dan dari orang yang ditemani ibaratkanlah tentang dia.